Dewi Oktaviani Mukti. Jadi video kali ini Dewi persembahkan untuk mata kuliah kewirausahaan dalam pembuatan bisnis plan. Di sini Dewi buat bisnis plan tentang biro jasa, yaitu Biro Jasa CV Mukti Jaya. Lebih lengkapnya silahkan tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Oktaviani Mukti. Jadi perkenankanlah saya di sini akan membuat video tugas dalam matkul kewirausahaan mengenai bisnis plan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang saya buat. Nah, bisnis plan kali ini saya akan membuat bisnis yang bergerak dalam bidang jasa. Tepatnya itu adalah biro jasa. Nah, apa sih biro jasa itu? Biro jasa merupakan bagian dari suatu instansi yang mengurusi suatu urusan tertentu yang berkaitan dengan badan usaha maupun perorangan. Mengapa memilih biro jasa? Dan mengapa sih saya memilih biro jasa? Karena selain mendapatkan keuntungan, saya juga bisa membantu orang lain. Selain itu, saya juga hendak meneruskan bisnis di bapak saya yang mungkin perlu pembaharuan dan perlu remove supaya bisa lebih dikenal orang dan lebih ramai lagi. Apa tujuan berbisnis? Apa sih tujuan saya dalam berbisnis? Pada dasarnya, tujuan saya dalam berbisnis ini adalah mengisi waktu luang saya. Selain itu, saya juga bisa membantu orang tua, kemudian mendapatkan penghasilan sendiri, belajar mengenai bisnis, dan membantu saya dalam mempersiapkan masa depan saya. Siapa saja sih sasaran bisnis ini? Nah, siapa saja sasaran dalam bisnis saya ini? Sasarannya adalah orang umum atau masyarakat umum dan mahasiswa atau pelajar. Untuk umum, saya akan membantu dalam hal pembuatan akte KTP, akte kelahiran KTP, kartu keluarga, surat pindah. Yang kedua, saya akan membantu dalam hal perpajakan, itu bisa pajak motor, pajak mobil, pembuatan SIM, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam pembuatan STNK. Dan yang keempat adalah dalam membuat surat akta jual beli tanah yang biasa kita sebut dengan AJB. Sedangkan untuk pelajar atau mahasiswa, saya akan membantu dalam hal mengetik, bisa itu mengetik Word, pencarian tugas kelas, kemudian pembuatan makalah, pembuatan proposal, pembuatan PPT, dan pembuatan tugas-tugas yang lain yang bisa saya bantu. Berapa modal yang diperlukan? Berapa sih modal yang mungkin saya perlukan? Nah, dalam berbisnis ini, kira-kira modal yang saya perlukan adalah 500.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, modal tersebut saya peroleh dari tabungan pribadi saya. Nah, apa sih gunanya modal tersebut? Modal tersebut saya akan gunakan untuk menalangi uang persyaratan atau persyaratan yang mungkin masih kurang dibayarkan, maka saya akan menalangi dulu. Itu mungkin kalau kurang 100-200 masih bisa saya talangi, tapi kalau udah lebih dari 200 saya tidak akan menalangi. Di mana akan membangun tempat biro jasa? Di mana akan membangun biro jasa ini? Saya akan membangun di rumah saya sendiri, atau nanti kalau misalnya saya punya modal lebih, saya akan membuat, kalau saya memiliki modal lebih, saya akan membuat kantor sendiri di depan rumah yang itu merupakan kantor biro jasa saya. Nah, karena biro jasa saya itu merupakan biro jasa yang saya teruskan dari bapak saya, maka mungkin nama biro jasanya juga tidak terganti atau tetap nama biro jasa bapak saya. Apa
pertama, kita tidak perlu tempat untuk memajang barang. Yang kedua juga kita tidak memerlukan tempat untuk menyimpan barang, dan transaksinya juga bisa dilakukan secara online. Tidak perlu orang datang ke biro jasa, bisa lewat WhatsApp atau lewat SMS atau hal-hal yang bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, kelemahannya apa atau kerugiannya itu apa sih? Nah, kelemahannya adalah kualitas jasa ini bisa dinilai atau ditentukan setelah orang itu membeli jasa kita. Yang kedua, jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Dan yang ketiga adalah untuk saya sendiri itu lebih boros uang bensin, karena dalam biro jasa itu kan terkadang kita harus mengantar surat, mengambil berkas, itu lebih boros ongkos bensin untuk mengantar dan mengambil berkas. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.